Yang di luar boleh segera masuk, yuk masuk yuk, masuk. Yuk masuk. Devin, maju Devin yuk. Kayaknya itu loh Devin. Abi, maju Abi. Ya ilah Devin, cuma maju sebaris. Oke, saya percaya berapapun kita yang hadir hari ini, Tuhan Yesus yang kita sembah, Tuhan yang hadir menyertai setiap kita. Amin. Berapa banyak yang siap memuji Tuhan? Kita bangkit berdiri. Saya panggil saudara Stephen, boleh buka dalam. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat berkat-Mu bagi kami semua Tuhan. Kami telah hadir di tempat ini, kami mau fokus untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus hari ini hanya nama-Mu yang dimuliakan di tempat ini. Kami siap Tuhan untuk beribadah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Boleh tos 10 orang. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
hari ini tertawa bagi Tuhan kita. Amin. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam kasih tulus, memberi warna. Kau buat semua gelisah, kau beriku apa? Kau buatku selalu tertawa. Baru lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, amin. Dan ku memuji di hadapanmu Yesus, boleh lihat kiri kanannya, kasih senyuman yang terbaik. Semua. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam kasih tulus, memberi warna. Ini yang Tuhan kerjakan. Kau buat semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Semua. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, dan ku haleluya, kami terima. Sekali lagi. Semua. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, Yesus haleluya, amin. Sebelum duduk kasih tahu sekali lagi 5 orang. Silakan duduk teman-teman semua. Kita akan siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan
berdiri atas setia kepadamu. Jadikan aku seluruh karyamu di dalam hidupku. Ada ku berharap hanya kepadamu. Taat dan setia kami seluruh hidup kami. Mari datang sembah Tuhan malam hari ini. Menyembahmu, tinggikan namamu, menyembahmu seumur hidup kami. Kami mau sembahkan, kami mau mengenalmu lebih dan lebih lagi. Memati kami, jamah kami, bawa kami mendekat padamu, bawa kami Tuhan mengenal pribadimu, mengenal pribadimu. Jadikan aku yang engkau pandangmu, yang ini menjadi doamu malam hari ini. Sentuh karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu. Taat dan setia kepadamu. Jadikan aku milik lagi. Masuk Joko. Karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia Haleluya. Haleluya. Biar ini sungguh menjadi suatu komitmen dan kerinduan hati setiap kami Tuhan. Ajar kami terus hanya kepada Engkau kami berharap. Ajar kami terus setia, taat dan setia selama hidup kami. Karena itulah yang Kau kehendaki dari setiap kami anak-anak-Mu yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan, yang mengaku percaya kepada Tuhan dan menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini waktunya Engkau berbicara kepada anak-anak-Mu, anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Ajar kami semua hal-hal yang mendasar bagaimana kami harus hidup di dalam mengiring Engkau sepanjang kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih, berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan semua ke sana. Silakan semua ke sana di tengah, duduk di tengah semua. Enggak ada yang di pinggir. Iya. Sudah? Oke. Shalom semuanya. Ada berapa ini? 150 orang. Ini 10%-nya.
nanti akan 10 kali lipat ini. Kalau ini 15 berarti nanti akan menjadi 150 anak muda di tempat ini. Amin. Iya, begitu. Ya. Jadi saya berbicara kepada 150 orang ini. Ya. Baik, pada malam hari ini saya akan berbicara mengenai tentang salah satu sudut yang krusial di dalam kehidupan kekristenan, yaitu hal yang sangat penting di dalam keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Udah itu diturunin aja. Ya, oke. Waktu itu mari langsung saja, perikopnya memang betul itu. Kita langsung buka aja Alkitab kita baca bergantian ya, supaya saya enggak sendirian di sini. Markus 10 ayat 17 sampai dengan 27. Markus 10 ayat 17 sampai dengan 27, saya akan baca dari ayat yang ke-17, nanti kalian bersama-sama ayat yang ke-18 dan selanjutnya. Ya, demikianlah firman Tuhan, tolong ditayangkan, nak. Markus 10 ayat 17. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ayat 18, 1, 2, 3. Engkau tentu mengetahui segala, berubah jadinya. Engkau tentu mengetahui segala, mana tadi hilang tuh? Sebentar. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. 20. 3. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." 3, 2, 1. Ya, 2, 3. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Ayat 24, 3. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. 26. Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Amin. Jadi sudah pernah baca perikop ini belum? Sudah ya, pasti ya. Dan ini mungkin sudah beberapa kali. Setiap kita baca firman perikop ini, yang timbul dalam imajinasi kita apa? Waduh, orang kaya, repot juga ya, orang kaya susah masuk surga. Atau kebalikannya, berarti orang miskin lebih mudah masuk surga. Pasti pemikiran sederhana kita begitu. Ya, saya dulu juga begitu. Kalau kalian enggak hebat, tapi kalau saya dulu begitu. Tapi apakah benar seperti itu pandangannya? Tentu tidak, saudara. Ya, kenapa? Karena soal miskin dan kaya itu ukurannya itu sangat relatif loh, sangat relatif. Enggak bisa dikatakan, "Oh kamu miskin, kamu orang kaya." Ya, secara umum mungkin bisa kalau dibandingkan gitu. Tapi contoh begini, katakanlah di sini anak-anak pelajar gitu ya, anak-anak pelajar semua, katakanlah ini masih pelajar juga gitu ya. Anak-anak pelajar yang katakanlah uang jajannya saat satu hari ya 25, 50,
peceng lah gitu ya, 100.000 gitu. Terus di sini datang seorang anak apa ya? Anak orang kaya lah gitu. Anak sultan lah, Sultan Andara gitu. Anak Sultan Andara datang ke sini yang uang jajannya satu hari 1 juta gitu. Kira-kira yang kaya yang mana? Pasti yang lain-lain, waduh ini yang paling kaya nih. Ayo traktir dong. Jadi orang kaya itu anaknya Sultan Andara itu. Ya. Tapi kalau katakanlah anaknya Sultan Andara itu kumpul semua anak-anak Sultan kumpul di rumahnya Sultan gitu. Lalu apa yang terjadi kira-kira? Mereka merasa miskin, yang kaya tuan rumahnya gitu. Jadi antara miskin dan kaya itu relatif banget. Nanti kalau ditarik lagi, makin ke atas, mungkin sultannya sendiri kalau ketemu sultan, ketemu sama konglomerat, sultannya merasa miskin. Yang kaya siapa? Konglomerat gitu kan. Jadi antara miskin dan kaya itu relatif banget gitu. Seperti itu. Lalu firman ini lalu untuk siapa dong? Bukan hanya untuk orang kaya, tapi untuk kita semua yang ada di sini. Ya, untuk kita semua yang ada di sini. Coba mari kita lihat apa yang dapat kita pelajari atau Tuhan ajarkan melalui peristiwa yang barusan kita baca tadi. Kita baca lagi ayat yang 17, coba ayat 17. Ayat 17. Ya. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Nah, di situ cuma dikatakan ada orang datang berlari-lari. Nanti kalau kalian baca di rumah ya, kalau baca perikop sejajarnya ya, Matius, Lukas, nanti kalian akan lihat siapa sih ini? Ini yang datang kepada Yesus ini bukan orang sembarangan. Benar bukan orang sembarangan. Dia dikatakan dia orang muda, dia penguasa, entah itu penguasa apa nggak tahu, mungkin dia hakim di zamannya atau apa nggak tahu. Dia muda, dia penguasa, dia kaya raya, hidupnya saleh, ya, hidupnya benar. Dikatakan tidak bersaksi dusta, tadi kita baca, artinya apa? Jadi pejabat, dia hidupnya benar, tidak korupsi dan sebagainya gitu. Ya. Terus juga dikatakan bahwa dia juga hidupnya saleh, hidup dalam kesalehan. Ditulis tadi, kamu jangan berzina. Enggak, saya tidak berzina. Hidupnya saleh. Ya. Tidak seperti orang-orang muda yang kaya zaman sekarang, ya naik pangkat sedikit, pengen kawin lagi seperti gitu ya, banyak kan seperti itu. Ini tidak, udah kaya, muda, penguasa, jujur, saleh, tambah lagi dia juga rendah hati. Saya ulang lagi, muda, kaya, pejabat, tapi dia mau datang pada Yesus, dia mau bertelut. Bertelut itu dalam terjemahan lain dikatakan bersujud di kaki Yesus, rendah hati juga. Ini luar biasa. Ini bisa di dalam hal ini bisa diteladani oleh anak-anak muda zaman now. Dalam hal ini loh ya, dalam hal ini. Tetapi yang lebih mengagumkan lagi adalah isi pertanyaan kepada Yesus. Isi pertanyaannya tadi, saya ulang aja di sini. Pertanyaannya kepada Yesus itu begini. Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal? Wow. Pertanyaan ini ada dua hal yang penting. Yang pertama gini, pertanyaan ini menunjukkan bahwa meskipun orang muda ini sukses, meskipun dia kaya raya, meskipun dia saleh, tetapi satu hal, dia memiliki kesadaran bahwa hidup ini tidak berakhir hanya di hidup di dunia ini saja. Tapi dia memiliki kesadaran bahwa hidup ini nanti akan terus berlangsung kepada hidup yang kekal. Dan anak muda yang kaya ini
ingin memiliki hidup yang kekal itu. Makanya dia bertanya kepada Tuhan Yesus, bagaimana caranya memperoleh hidup kekal itu? Begitu. Dia memiliki kesadaran yang luar biasa. Biasanya kalau orang kaya, berpangkat, terlena. Tapi ini tidak. Nah, pelajaran yang pertama apa buat kita? Pelajaran yang pertama buat kita adalah begini. Siapapun kita, terutama anak muda ini, nanti kalau kalian nanti, saya berharap nanti anak muda di sini, dari anak muda di sini nanti akan muncul orang-orang yang sukses. Amin. Akan muncul pengusaha-pengusaha, amin. Akan muncul sultan-sultan, bahkan konglomerat-konglomerat, pejabat-pejabat. Wow. Saya berharap dari sini muncul orang-orang hebat seperti itu. Ya. Tapi, ada tapinya. Tapi nanti kalau kalian dipercaya Tuhan menjadi orang yang sukses, ya, entah kalian itu jabatannya apapun jabatannya, seberapa banyak harta yang dipercayakan Tuhan kepada kalian nanti, satu hal, jangan terlena dengan dunia ini. Amin. Dan itu harus dimulai dari saat ini. Sukses apapun, sesukses apapun, sebanyak apapun nanti Tuhan percayakan. Jangan terlena bahwa hidup ini tidak berhenti di sini. Hidup di dunia ini cuma sebentar. Cuma kalau orang Jawa bilang itu cuma mampir ngombe. Mampir ngombe itu kayak gini loh. Misalkan kita lagi jalan liburan ke, katakanlah mau liburan ke Malang gitu ya, ke Batu Malang gitu. Lalu kita tol mampir di rest area Cipali, mampir minum, ya kan, istirahat bentar minum. Kalau kita mampir di rest area, lalu kita nyaman di situ, enak bener di sini ya. Akhirnya bikin tenda dulu aja. Wah kita gelar tikar dulu. Beli kasur di sini. Nginep di sini 3 malam dulu. Gitu gak kira-kira? Kagak. Ntar tiba-tiba waktunya liburannya udah habis, nggak jadi sampai tempatnya. Gitu. Tapi meskipun senyaman apapun di rest area itu, kita sadar, gue nggak boleh di sini terus nih. Gue harus siap-siap, cepet-cepet, bersiap-siap, harus melanjutkan tujuan, yaitu ke Batu. Sama. Kita di bumi ini sementara. Tujuan utama kita itu adalah hidup kekekalan. Seperti yang dipahami oleh anak muda tadi. Kita harus terus memiliki pemahaman itu. Hidup kita itu sementara. Jangan mengira, jangan punya pikiran bahwa kita akan selamanya ada di sini. Enggak. Ya. Ada suatu, jadi jangan sampai waktu kita, pikiran kita, hati kita, tenaga kita hanya habis fokus untuk perkara-perkara di dunia ini. Jangan. Ya. Harus ada kesadaran bahwa di sini sementara dan ada sesuatu yang harus saya persiapkan untuk kehidupan selanjutnya, gitu. Itu harus. Mungkin kalau kita kan anak-anak muda, kita masih muda-muda Pak D. Masih muda-muda Pak D, gitu. Enggak ngaruh. Zaman Covid saya dan Kokin itu nguburin orang umur 23 tahun itu bukan karena Covid loh. Bukan karena Covid, tapi karena sakit. Dan oleh karena pendetanya enggak berani nguburin waktu itu, yang disuruh saya sama Kokin, akhirnya hari ini keluarga ini ibadah di sini. Enggak ngerti tadi siapa enggak tahu. Jadi jangan mengira bahwa saya masih muda, saya masih lama Pak D, enggak usah mikirin itu, jangan. Ya. Kita masih ingat betul ya. 2 minggu yang lalu, saudara kita hari Minggu masih melayani di sini. Hari Minggu melayani di sini. Hari Rebu saya lewat di Eko Rosso sana masih bersenda gurau saya lihat.
Saya cuma lewat doang, lihat, wih pada ngumpul di sana, bersenda gurau di sana. Hari Rabu, hari Minggu, tidur siang, langsung berangkat. Kemarin, tahu hanya kemarin ya, ada artis yang cukup beken pada zamannya, dikatakan hari Selasa pagi masih ngajar, masih bercanda dengan mahasiswanya, malamnya tidur bablas. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Jadi apa pesan pertama? Apa yang Tuhan pesankan kepada kita pada malam hari ini? Satu, yang pertama yaitu jangan kita terlena kepada dunia ini. Sukses apapun nanti kalian, jangan habiskan waktu, tenaga, pikiranmu hanya untuk perkara di dunia ini, tetapi ingatlah bahwa kalian harus melanjutkan perjalanan, yaitu hidup di dalam kekekalan, dan itu ada hal-hal yang harus dikerjakan. Dan pilihan kita ke sana itu harus dipersiapkan dari hari ini. Ya, jangan lupa. Contohlah anak muda ini tadi di dalam hal kehidupan moralitas, contohlah anak muda ini tadi. Hidupnya baik semua. Tapi nggak cukup. Nggak cukupnya bagaimana nanti kita lihat. Nah selanjutnya, kembali kepada orang muda tadi. Yang kedua, dalam pertanyaannya anak muda tadi begini. Saya ulang lagi aja gini. Guru yang baik, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Yang pertama tadi, anak muda ini meskipun sukses, dia menyadari bahwa hidupnya tidak hanya di sini. Yang kedua, anak muda ini menyadari bahwa untuk memperoleh hidup yang kekal itu harus bayar harga. Makanya dia katakan, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup kekal itu? Jadi, keselamatan itu ada harganya. Keselamatan itu, ya, kehidupan kekal itu ada harganya, ada harga yang harus kita bayar. Nah, untuk itulah malam hari ini saya menyampaikan itu. Kenapa? Karena kan di luar sana banyak doktrin-doktrin, bermacam-macam doktrin. Ada yang mengatakan, yang penting lu percaya Yesus saya udah, hidup kekal surga itu hadiah kok, yang penting lu terima Yesus saja. Simpen Yesus di sini, nggak peduli apapun yang kalian lakukan, yang penting jangan buang Yesus dari sini. Lu masuk surga, waduh, seperti itu. Kan hadiah gitu. Sehingga terjadilah generasi-generasi Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Ya ngakunya Kristen anak Tuhan tapi perilakunya seperti setan seperti itu. Nah itu akibatnya seperti itu. Dan banyak lagi, ada yang hidup kekal itu harus diperjuangkan. Nah, stres. Untuk malam hari ini kita ingin tahu apa sih keselamatan yang harus kita bayar menurut Tuhan Yesus sendiri. Ya, menurut Tuhan Yesus sendiri di sini. Tuhan katakan begini, di dalam ayat 19 tadi dikatakan begini. Dengan kata-kata saya begini. Kamu hai anak muda gitu. Kamu sudah memiliki moralitas yang baik, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, kamu hidupnya jujur, menghormati orang tua, itu semua baik. Tapi ada satu yang kurang, apa itu? Nah, ayat 21, lihat ditayangin lagi ayat 21. Nah kita lihat, apa sih harga keselamatan atau kehidupan kekal itu, kata Tuhan Yesus di dalam perikop ini. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya lalu berkata kepadanya, hanya satu kekuranganmu, moralmu sudah baik. Tadi saya katakan tadi, semua baik, moralmu udah baik, tapi satu yang kurang. Apa itu? Pergi, jual semua yang kamu miliki, berikan itu kepada orang miskin, maka kamu akan beroleh harta di surga. Kemudian datang kemari, ikutlah aku. Wow. Dan ayat 22 katakan,
Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Sekarang timbul pertanyaan gini, apakah Tuhan Yesus mengendaki seperti itu? Apakah Tuhan Yesus mengendaki supaya orang muda itu atau kita semua nanti atau sekarang ini, supaya kita menjual apa yang kita punya? Misalkan nih, Abi sama Umi udah punya rumah kan, jual rumahnya, ayo bagi-bagi. Apa begitu? Jual motornya, yang punya mobil, jual mobilnya, kasih orang-orang miskin sana, baru ikut saya. Jual semuanya, baru ikut Tuhan Yesus. Apakah begitu? Tentu tidak seperti itu. Tentu tidak seperti itu. Lalu apa yang Tuhan Yesus kehendaki? Yang Yesus kehendaki itu sederhana. Sederhananya apa sih? Sederhananya gini. Tuhan Yesus mau supaya anak muda itu dan kita semua, Tuhan menghendaki supaya kita percaya kepadanya seutuhnya. Itu aja, sederhana banget. Tuhan menghendaki supaya kita percaya kepadanya seutuhnya. Artinya apa? Percaya kepada setiap perkataan firman-Nya dan mentaatinya. Itu saja. Ya, itu saja. Di dalam hal ini. Dan itulah yang namanya iman. Ya, kita kan sering dengar, gue orang beriman loh. Kita semua orang beriman, amin. Bukti orang beriman adalah, orang beriman itu adalah orang-orang yang mempercayai perkataan Tuhan dan melakukannya. Titik. Enggak lebih, enggak kurang. Kalau kita mengaku sebagai orang beriman, itu. Dengar firman Tuhan, lakukan, titik. Oh, memang begitu? Iya. Seperti siapa contohnya? Abraham. Ya, seringkali dalam khotbah saya sampaikan. Contohnya Abraham. Abraham apa? Ketika Abraham diminta keluar dari Ur Kasdim, meninggalkan kenyamanannya, meninggalkan rumah gedongnya, meninggalkan saudara-saudaranya, untuk pergi ke suatu tempat yang dia tidak mengerti, yang di mana dia harus menghadapi tantangan yang banyak, ya, kesukaran yang banyak di padang gurun. Lalu juga ketika Abraham diminta mengorbankan anaknya di mana, anaknya itu sudah ditunggu janji Allah yang sudah ditunggu berapa lama? 25 tahun. Dan ketika anak itu sudah didapat, sudah remaja, lagi apanya ya? Remaja itu kalau anak-anak lagi 13 tahun itu lagi merah-merahnya gitu ya, lagi ganteng-gantengnya gitu. Tiba-tiba korbankan itu buat aku. Dan perintah Tuhan dua-duanya itu Abraham tidak berkata A, B, C, D, tidak berbantah-bantah apapun, dikerjakan aja. Bram, keluar Bram dari Ur Kasdim. Keluar. Enggak berbantah-bantah. Bram, korbanin anakmu yang kamu sayangin itu. Dia enggak berbantah-bantah, jalan aja. Nah, untuk itulah Abraham dikatakan sebagai bapak orang beriman. Pernah saya sampaikan juga, untuk itu kalau kita mengaku Abraham itu bapak orang beriman, kita memiliki imannya Abraham, maka kita harus memiliki iman standarnya Abraham. Atau iman juga yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, apa itu? Dengar, percayai, taati, titik. Kita kembali ke anak muda tadi. Tetapi anak muda ini tidak seperti itu. Anak muda ini tidak seperti Abraham, dia memilih untuk tidak mentaati firman Tuhan, dia mendengarkan firman Tuhan, dia percaya kepada Yesus, dia mendengarkan firman Yesus, tapi dia memilih untuk tidak mentaati firman Yesus. Tidak seperti Abraham, ya. Kenapa? Sebab hartanya
banyak. Anak muda ini tidak memiliki cukup iman untuk mempercayai Yesus. Anak muda ini dia memilih untuk mempercayai hartanya yang banyak untuk hidup masa depannya daripada mempercayai Yesus untuk hidup masa depannya. Hartanya banyak. Wah, kalau hartanya gue kasih sama Yesus, gimana masa depan gue? Gimana masa depan anak-anak gue? Mungkin pikirannya seperti itu. Jadi anak muda ini bisa dikatakan dia percaya Yesus, dia datang kepada Yesus, dia percaya Yesus. Dia mendengarkan firman Yesus, tapi tidak melakukan firman-Nya Tuhan Yesus. Dia lebih mempercayakan hidupnya dan masa depannya kepada hartanya daripada mempercayakan hidupnya masa depannya kepada Tuhan Yesus. Jadi percayanya hanya setengah hati. Dan untuk orang-orang macam ini Tuhan Yesus sudah memperingatkan sebelumnya. Di mana itu? Matius 6 ayat 24, ya, tolong ditayangin. Matius 6 ayat 24. Matius 6 ayat 24 katakan begini. Ini Tuhan Yesus sendiri yang berkata begini. Ya. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan apa itu? Ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Dan terbukti apa? Terbukti orang muda ini dia mengasihi yang satu, mengabaikan yang lain. Orang muda ini mengasihi siapa? Orang muda ini memilih untuk mengasihi Mammon dan mengabaikan Tuhan Yesus. Gitu loh. Kalau kita mengaku orang beriman, harusnya kita mengasihi Yesus, mengabaikan Mammon. Begitu loh. Tapi anak muda ini mengasihi Mammon, mengabaikan Yesus. Tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Saya pernah sampaikan begini, kalau orang yang mengabdi kepada Tuhan, dia rela kelaparan, dia rela kekurangan, ya. Yang penting hidupnya tetap berkenan di hadapan Tuhan. Jadi mengasihi Tuhan, mengabaikan Mammon. Tetapi kalau orang yang mengasihi Mammon, dia akan bilang gini, wah, ya curang-curang dikit, langgar-langgar firman dikit, nggak apa-apalah. Yang penting dapat untung banyak, yang penting gue dapat uang banyak. Itu adalah orang-orang yang menuhankan Mammon, mengasihi Mammon, mengabaikan Tuhan. Begitu. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Tuhan mengatakan tidak bisa seperti itu. Kamu harus pilih salah satu. Kalau enggak, kamu akan mengabaikan yang satu, mengasihi yang satu, mengabaikan yang lain, seperti itu. Nah, untuk itulah, karena anak muda tadi memilih untuk menggantungkan hidup dan masa depannya kepada Mammon daripada kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus mengatakan tadi dalam ayat 25, wah, orang seperti ini lebih mudah seekor onta melewati lubang jarum daripada orang yang seperti ini masuk dalam kerajaan Allah, begitu loh. Jadi siapa yang dimaksud dengan orang kaya yang sejajar dengan unta dan mustahil untuk masuk surga ini? Siapa yang dimaksud? Yang dimaksud Tuhan, orang kaya yang mustahil masuk surga adalah, melalui ayat ini adalah, yang pertama, yaitu orang-orang yang merasa dirinya kaya, meskipun dia datang kepada Yesus, tetapi menaruh rasa amannya itu, rasa tenangnya itu, menggantungkan masa depannya itu justru bukan kepada Yesus, tetapi kepada uangnya. Merasa dirinya kaya. Gue gak takut masa depan, gak takut nanti bagaimana kalau sudah punya keluarga, gak takut nanti bayar kuliah anak-anak, gak takut.
Kenapa? Uang gue banyak. Nanti gue udah tua gak takut. Nanti kalau sakit gak takut. Kenapa? Gue bisa ke luar negeri, berobat. Gue bisa beli dokter, kalau perlu rumah sakitnya gue beli. Orang yang merasa kaya, kenapa? Ya itu tadi. Merasa kaya sehingga mempertaruhkan masa depannya, menggantungkan masa depannya bukan kepada Yesus tapi kepada hartanya. Itulah orang yang pertama, orang yang lebih mudah unta masuk lubang jarum daripada keselamatan orang itu. Yang kedua adalah orang yang karena tidak punya banyak uang, nah kebalikannya nih. Karena orang-orang yang karena tidak punya banyak uang, lalu merasa takut, merasa khawatir akan masa depannya. Nah, ini sama. Percaya Yesus, tapi mengkhawatirkan masa depannya, mengkhawatirkan hari depannya, mengkhawatirkan masa tuanya, sama. Itu artinya apa? Artinya orang ini meskipun mengaku percaya Yesus, tapi tidak mempercayai atau meragukan bahwa Yesus sanggup untuk memelihara hidupnya gitu. Artinya apa? Dua-duanya sebenarnya bisa dikatakan orang yang tidak percaya Yesus. Tidak percaya Yesus. Cuma di mulut itu. Ya. Ingat bahwa Tuhan Yesus menghendaki supaya kita percaya sepenuhnya, segenap hati. Dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Segenap. Bukan sebagian-sebagian. Gitu loh. Nah, lanjutnya gini. Lalu bagaimana sikap kita orang percaya terhadap uang? Nah, boleh nggak kita menjadi kaya? Boleh nggak? Boleh nggak kita menjadi kaya? Boleh. Bagaimana sikap orang percaya kepada uang? Yang pertama, gini, kita boleh memiliki uang sebanyak-banyaknya. Kerjalah, usahalah memiliki uang sebanyak-banyaknya, boleh. Kalau bisa saya juga mau, punya uang banyak. Tapi jangan mencintainya. Kenapa? Supaya uang yang kamu miliki itu tidak merampas cintamu, tidak merampas cinta kita kepada Tuhan seperti yang terjadi atas anak muda itu. Anak muda tadi karena banyak uang, dia jatuh cinta kepada uangnya sehingga merampas cintanya kepada Tuhan, dirampas. Karena kalau uang dijadikan tuan, dia menuntut sepenuhnya, gue dong. Gue. Seperti itu. Jadi boleh kita menjadi kaya, boleh banyak uang, tetapi jangan mencintai uang itu. Karena nanti dia akan merampas cintamu kepada Tuhan. Yang kedua, kita juga boleh menggunakannya, yaitu menggunakan uang itu untuk apa saja. Dalam tanda petik. Tentunya untuk hal-hal yang baik dan bertanggung jawab. Tetapi jangan bergantung kepadanya. Kita boleh pakai apa aja yang bertanggung jawab, yang benar, tapi jangan bergantung kepadanya. Jangan bergantung kepada uang itu. Gitu. Kita harus menaruh rasa aman kita, menaruh rasa tenang kita untuk masa depan kita, bukan oleh karena kita memiliki banyak uang, tetapi karena kita memiliki dan dimiliki oleh Tuhan Sang Penguasa surga dan bumi itu, dan dari Dialah segala berkat pemeliharaan itu turun atas kita semua. Amin. Gitu, ya. Jadi, sedikit lagi, jangan mengulangi kesalahan orang muda yang beruang tadi. Apa sih yang dilakukan orang muda tadi? Orang muda tadi
mulutnya mengaku bahwa Yesus guru yang baik. Guru yang baik. Mulutnya mengaku, percaya bahwa Yesus itu guru yang baik. Yang kedua, pikirannya terbuka dan mengerti, menyetujui bahwa Yesus memiliki rahasia hidup kekal. Makanya dia tanya tadi. Pikirannya, perkataannya, pikirannya, tubuhnya dia bertelut di bawah kaki Yesus, tubuhnya. Tapi sayangnya apa? Hatinya, cintanya tidak diberikan kepada Yesus, tapi diberikan kepada apa? Uang. Jangan seperti itu. Saat ini, kita anak-anak muda, Geraha Oikos, saat ini, kita bersama-sama, mulut kita memuji Tuhan tadi. Mulut kita mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat, Yesus itu adalah ajaib, Yesus itu hebat. Ya, mulut kita. Dan pikiran kita menyadari betul bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan juru selamat. Ya. Mulut kita memuji Tuhan, pikiran kita menyetujui Yesus juru selamat, dan tubuh kita saat ini kita datang untuk ibadah kepada Yesus di sini. Dalam roh kita bertelut di bawah kaki Yesus. Untuk itu, mari anak-anak muda, cinta kita juga kita berikan kepada Tuhan kita yang kerajaan Allah itu adalah miliknya. Cinta kita juga kita berikan kepada Tuhan yang memiliki kerajaan Allah itu. Maka kerajaan Allah akan terbuka bagi kita semua. Amin ya anak ya. Jangan seperti anak muda tadi. Mulutnya ngaku Yesus hebat. Pikirannya pengetahuan ngerti bahwa Yesus itu juru selamat. Hatinya tiap minggu ke gereja bertelut. Maka tubuhnya bertelut ke gereja, maka hati kita juga harus sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Jangan hati kita kepada apa? Uang. Hepeng. Jangan hati kita kepada hepeng. Karena meskipun mulut kita mengaku Yesus adalah Tuhan, pikiran kita menyetujui itu, kita tiap minggu ibadah, tapi kalau hati kita tidak sepenuhnya kepada Yesus, mustahil untuk masuk kerajaan Allah. Rugi besar kita. Ya, rugi besar. Untuk itu pada malam hari ini saya nggak akan panjang lebar. Cukup sampai di sini. Saya rasa pesannya ketangkep ya pesannya ya. Kenapa Tuhan katakan seperti unta, lebih mudah unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga? Ya karena itu tadi. Kesalahan orang kaya adalah hatinya bukan kepada Tuhan, tapi hatinya terpikat kepada Mammon. Di mata Tuhan itu bukan orang percaya, bukan orang beriman. Tapi kita semua mengerti hal itu. Yuk anak-anak muda, jangan hanya sekedar menjadi orang Kristen, tapi mari kita belajar dari sekarang. Percaya pada Yesus, dengan firman Tuhan, lakukan. Titik. Amin. Apapun bayarannya. Maka sekali lagi, kerajaan Allah terbuka untuk kita semua. Haleluya. Saya mengundang petugas perjamuan untuk maju ke depan. Jadi banyak banget yang dapat kita pelajari dari perikop ini. Mesti khotbah yang lain. Kenapa itu murid-muridnya mengatakan, kenapa muridnya terkaget-kaget? Kenapa muridnya tercengang-cengang? Ya, itu ada sejarahnya tersendiri. Tapi lain kali. Mari saat ini kita akan melakukan perjamuan kudus untuk mengingat cinta Tuhan kita kepada kita.
yang sudah memberikan nyawanya untuk kita, supaya kita juga memberikan hidup kita kepada Dia. Mengasihi Dia bukan setengah-setengah, tapi sepenuh hati kita. Amin. Kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Mengingatkan kepada setiap kami semua, Engkau tidak menghendaki supaya kami menjadi orang yang baik secara moral, seperti anak muda tadi. Sungguh baik moralnya, dia jujur, dia hidupnya benar, dia rendah hati, dia berlaku dengan adil, dia rendah hati bahkan, dia mengerti hidup kekal. Tapi ada satu yang kurang. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa secara khusus anak-anak muda tempat ini, biarlah setiap kami belajar dari peristiwa yang terjadi atas anak muda dan Engkau ini Tuhan. Biarlah nasihat-Mu kami tangkap supaya kami tidak mengulangi kesalahan orang muda yang kaya di dalam firman-Mu ini. Sebentar kami akan melakukan perjamuan kudus mengingat akan kasih-Mu Tuhan. Biar sucikan, kuduskan, layakkan setiap kami, supaya melalui perjamuan ini, iman kami dikobarkan kembali, semangat kami dalam mengiring dikobarkan kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Silakan dibaca. Kita angkat topi tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi roti ini roti biasa, tetapi ini melambangkan tubuh Kristus, oleh karena kasih-Nya sudah rela dipecah-pecahkan untuk kita semua. Untuk itu kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur dan hormat di dalam nama Tuhan Yesus.
Kembali angkat cawan tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Ini adalah anggur biasa buatan pabrik, tapi ini melambangkan darah Yesus yang sudah dicurahkan di kayu salib oleh karena dia mengasihi kita. Bagi kita yang percaya, maka kuasa darahnya itu menyucikan dosa kita dan kita dilayakkan untuk menjadi anak-anaknya yang terkasih. Amin. Untuk itu kita minum anggur ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita ucapkan syukur dengan mulut kita sendiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu, cinta-Mu kepada kami sungguh sudah terbukti. Engkau merelakan tubuh-Mu dipecahkan, dicambuk, disakiti, dan darah-Mu tercurah sebagai bukti cinta-Mu kepada kami. Maka biarlah setiap kami tidak lagi meragukan cinta-Mu, kasih-Mu, pemeliharaanmu atas kami Tuhan. Biar anak-anak-Mu kaum muda tempat ini mulai menyadari terus dan terus menyadari. Supaya mempercayai sungguh-sungguh akan Engkau. Bahwa Engkau adalah Tuhan Juru Selamat kami yang sanggup memeliharakan kami dari sejak kami ada di tempat ini, di bumi ini, sampai ke bumi baru, langit baru nanti Tuhan Yesus. Janji-Mu begitu banyak dalam firman-Mu, bahwa seperti Daud mengatakan bahwa sejak dia muda sampai tua belum pernah lihat orang percaya Engkau tinggalkan dan anak-anaknya minta-minta roti. Tetapi semua dalam pemeliharaan-Mu yang sempurna. Ajar setiap kami Tuhan, entah ketika kami nanti Engkau berkati berlimpah-limpah, atau di saat kami ada dalam kekurangan Tuhan, kami tetap mempercayakan hidup kami hanya kepada Engkau saja Tuhan. Dan kami akan terus belajar melakukan setiap firman-Mu. Dan kami mau menjadi anak-anak-Mu yang selalu berharap hanya kepada Engkau dan taat dan setia seumur hidup kami. Terima kasih Bapakku, terima kasih Tuhan Yesusku. Kami menaikkan semua syukur kami dan segala puji hormat hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, silakan duduk semuanya. Saya percaya setiap kita diberkati, amin. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah membagikan firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.
Bapa yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan malam hari ini Tuhan. Jadikan kami menjadi anak-anak muda yang militan, anak-anak muda yang mau dengar-dengaran pada panggilan Tuhan, pada suara Tuhan. Sehingga Kau dapati setiap anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Anak-anak muda yang setia, anak-anak muda yang taat kepada firman-Mu. Bukan sekedar cakap mendengarkan firman-Mu, tetapi cakap melakukan kebenaran firman-Mu. Materaikan Tuhan dalam pikiran kami, dalam hati kami, sehingga bertumbuh, berakar dan berbuah yang lebat. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Berkati dengan heran ya Tuhan Yesus. Berkati pelayanannya, keluarganya, usahanya, apapun yang dikerjakan, keluar masuknya Engkau pelihara, Engkau jagai, lindungi Tuhan. Nama Tuhan terus dipermuliakan atas hidupnya. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami untuk kasih setia, pertolongan dan rahmat Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Kami memberi dengan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Amin, terima kasih Tuhan. Itulah iman kami bahwa Roh-Mu hadir di sini Tuhan. Untuk itu apa yang Kau sampaikan melalui anak-Mu ini itu adalah berasal daripada Engkau sendiri. Biar setiap kami Tuhan yang sudah mendengar, biarlah setiap firman-Mu itu termeterai dalam hati setiap kami. Dan anak-Mu ini selesai berbicara, tetapi Roh-Mu terus berbicara. Terus kebenaran firman-Mu terus terngiang-ngiang di dalam hati setiap anak-anak-Mu Tuhan, sehingga dimanapun mereka berada itu akan mewarnai hidupnya Tuhan Yesus, yaitu mereka hidup di dalam ketaatan dan kebenaran di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan akhiri ibadah kami.